Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa analisis piece dari produk berbasis AI yang beredar di pasaran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Wirawildan Pratama. Nah, nama saya Nova Rizky Jayaputra dengan NIM 2024 31092. Selanjutnya tanpa lebih menunggu lebih lama lagi, langsung saja masuk ke pembahasan. Untuk produk berbasis AI yang beredar di pasaran, kami memilih lini produk berupa kulkas pintar. Untuk yang pertama, ada yang namanya Samsung Bespoke 4-door Flex, di mana kulkas ini yaitu adalah kulkas pintar premium berkapasitas besar yang dirancang dengan 4 pintu fleksibel dengan desain modern yang dapat disesuaikan serta dilengkapi teknologi AI untuk membantu pengaturan suhu, efisiensi energi, dan manajemen bahan makanan secara lebih praktis. Untuk spesifikasinya tersendiri memiliki kapasitas kurang lebih 29 kubik kaki, kemudian dilengkapi dengan layar sentuh 32 inci AI Family Hub Plus, kemudian ada fitur AI Vision, di mana makanan bisa dideteksi dengan kamera. Kemudian ada WiFi dengan fitur SmartThings, kemudian ada autofill water pitcher, dan yang terakhir adalah Energy Star Rated. Di mana Energy Star ini adalah sertifikasi untuk efisiensi daya. Nah, untuk analisis piece-nya sendiri, dari performance-nya itu untuk menjaga suhu, kemudian ada mendeteksi isi kulkas, serta rekomendasi resep makanan. Kemudian dari environment-nya sendiri sudah jelas rumah tangga dan juga untuk dapur. Untuk aktuatornya ada kompresor inverter, kipas pendingin, dispenser air, dan sensornya itu berupa kamera internal AI Vision, kemudian sensor suhu NTC, sensor pintu, LED switch. Yang kedua ada Hisense RQ630, di mana kulkas ini masih sama, kulkas pintar 4 dengan 4 pintu berkapasitas besar yang dirancang untuk kebutuhan keluarga modern. Produk ini dilengkapi teknologi pendinginan inverter, konektivitas Wi-Fi, serta sistem penyimpanan fleksibel untuk menjaga kesegaran makanan secara lebih efisien. Spesifikasi dari kulkas ini ada Wi-Fi connectivity, ada kontrol jarak jauh via aplikasi yang bernama Connect Live, kemudian ada pengaturan suhu otomatis, mode hemat energi, dan yang terakhir smart notification berupa door alarm atau status kulkas. Dari analisis piece-nya sendiri, kurang lebih performance dan environment-nya masih tetap sama, di mana performance-nya menjaga suhu agar tetap stabil, menjaga kesegaran makanan agar lebih tahan lama, kemudian hemat energi, dan memudahkan pengaturan suhu dan penyimpanan. Untuk environment-nya, dapur rumah tangga atau lingkungan indoor lainnya, eh, aktuatornya berupa kompresor inverter, kipas pendingin internal, motor auto ice maker, kemudian ada lampu LED internal, dan yang terakhir panel kontrol digital. Sensornya ada sensor suhu, sensor pintu terbuka bisa berupa proximity atau infrared, kemudian ada sensor kelembapan atau sensor level S, dan yang terakhir modul Wi-Fi untuk monitoring. Yang ketiga ada LG Signature Smart InstaView Refrigerator, di mana kulkas ini kulkas pintar premium besutan LG, di mana dilengkapi teknologi artificial intelligence murni di dalamnya. Kemudian dilengkapi panel kaca yang disebut InstaView serta sistem pendinginan cerdas untuk menjaga kesegaran makanan dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Spesifikasinya sendiri ada InstaView Door Indoor yang berupa panel kaca transparan dengan 2 ketukan. Kemudian ada AI Smart Cooling, di mana kulkas ini dapat menyesuaikan pendinginan secara otomatis. Kemudian ada Food Recognition agar mengenali bahan makanan di dalam kulkas. Ada Recipe Suggestion memberikan rekomendasi resep dan yang lainnya. Untuk analisis piece-nya sendiri ada menjaga makanan agar tetap segar, hemat energi, dan memudahkan pengelolaan isi kulkas. Environment-nya masih tetap sama juga, yang dimana yakni adalah dapur rumah tangga modern dan juga lingkungan indoor. Aktuatornya itu berupa kompresor inverter, kipas pendingin, layar digital, speaker, dan lampu LED. Dari sensor ada sensor suhu, kamera internal, sensor pintu, sensor kelembapan, dan modul Wi-Fi. Kemudian ada Bosch Smart Refrigerator, di mana ini adalah kulkas premium yang dirancang untuk teknologi pendinginan presisi,
konektivitas digital, dan sistem manajemen suhu cerdas untuk menjaga kesegaran makanan yang lebih lama, serta memudahkan pengguna melalui kontrol jarak jauh. Spesifikasinya berupa Home Connect, di mana kulkas ini dapat terhubung ke aplikasi smartphone untuk kontrol jarak jauh. Kemudian ada VitaFresh System, di mana kulkas ini dapat menjaga kesegaran buah dan sayur, serta daging agar lebih tahan lama. Kemudian ada Multi Airflow, di mana kulkas ini memiliki sirkulasi udara dingin yang merata. Serta masih banyak lagi fitur yang banyak tentunya. Kemudian ada analisis pace-nya tersendiri dari performance. Kulkas ini dapat menjaga makanan agar lebih segar dan lebih tahan lama. Kemudian suhu kulkas ini stabil. Kulkas ini juga hemat energi dan mudah dikontrol. Untuk environment-nya masih sama juga, dapur rumah tangga atau bisa berupa apartemen dan lingkungan indoor. Dari aktuatornya ada kompresor inverter, kipas pendingin, lampu LED, panel kontrol digital. Sensornya berupa sensor suhu, sensor pintu, sensor kelembapan, dan modul WiFi. Dan yang terakhir, yang ini adalah Panasonic Prime Convertible Refrigerator, di mana kulkas ini menghadirkan teknologi pendinginan yang efisien, kemudian ruang penyimpanannya fleksibel, dan sistem convertible yang memungkinkan kompartemen freezer dapat diubah menjadi ruang pendingin sesuai kebutuhan pengguna. Dari spesifikasinya sudah jelas adanya convertible mode, di mana freezer ini dapat berubah menjadi refrigerator atau kulkas konvensional biasa. Kemudian yang kedua ada Prime Fresh Cooling, di mana kulkas ini dapat menjaga makanan segar dan lebih tahan lama. Ada juga inverter teknologi, di mana pendinginannya stabil dan hemat listrik. Ada AI Econavi yang dapat menyesuaikan konsumsi energi secara otomatis dan lainnya. Untuk analisis pace-nya sendiri, dari performance-nya, kulkas ini dapat menjaga suhu yang stabil, hemat energi, dan ruang penyimpanannya fleksibel dikarenakan kulkas ini kulkas 2 pintu, serta menjaga kesegaran makanan. Dari environment-nya masih sama, dapur rumah tangga, apartemen, atau lingkungan indoor. Aktuatornya berupa kompresor inverter, kipas pendingin, panel digital, dan lampu LED. Dari sensornya ada sensor suhu, sensor pintu, sensor beban penggunaan, dan sensor kelembapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naufal Rizky Jayaputra. Baik, terima kasih, Wildan. Eh, Berikutnya kita berlanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan soal yang ada, kami mendapatkan kasus yang kami dapatkan itu kampus di TPLN itu berupa titik awalnya dan titik akhirnya itu berupa stasiun Pasar Senen. Nah, untuk moda transportasi yang kami diskusikan itu kami menerapkan transportasi berupa kereta api. Kenapa? Karena stasiun itu sangat identik dengan transportasi kereta api. Nah, ditemukan 2 jalur dari kampus ITPLN, yaitu TAT kami ke stasiun Pasar Senen, yaitu GOLS kami. Yaitu yang pertama adalah jalur pertama, itu terdapat 10 stasiun yang berupa A, B, C, D, E, F, H, J, M, dan yang terakhir itu GOLS kita, yaitu P. Yang dimana dari kampus ITPLN, kita ke stasiun Rawabuaya, ke stasiun Pesing, ke stasiun Grogol, ke stasiun Duri, kita transit ke stasiun Angke, ke stasiun Kampung Bandan, itu kita transit lagi ke stasiun Raja Wali. Setelah itu kita ke stasiun Kemayoran, dan yang terakhir kita sampai ke GOS kita, yaitu ke stasiun Pasar Senen. Untuk jalur kedua itu terdapat 11 stasiun, yang dimana A, B, C, D, E, G, I, L, N, O, dan yang terakhir P. Yang dimana dari kampus ITPLN, kita harus ke stasiun Rawabuaya, ke stasiun Pesing, ke stasiun Grogol, ke stasiun Duri, itu kita transit ke stasiun Tanah Abang. Setelah itu kita ke stasiun Karet. Setelah itu kita ke stasiun Sudirman Baru, ke stasiun Sudirman, ke stasiun Manggarai, dan yang terakhir kita ke stasiun Pasar Senen. Baik, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita mendapat 2 jalur dari ITPLN hingga ke stasiun Pasar Senen. Berikut adalah itu kita apa? Tree. Ya, pohon kita itu ini. Yang pertama itu ke kiri itu ada A, B, C, D, E, F, H, J, M, P, dan ke kanan itu A, B, C, D, E, G, I, L, N, O, dan yang terakhir itu P. Untuk metode pencarian yang kami putuskan itu metode pencarian depth first search.
atau yang biasa kita kenal sebagai DFS. Nah, metode ini mencari secara mendalam, yaitu menelusuri satu cabang hingga ujung atau hingga menemukan gol, sebelum ke titik percabangan atau breathtaking. Kita asumsikan DFS mengambil jalur kiri terlebih dahulu. Kita asumsikan bahwa DFS itu mengambil jalur kiri terlebih dahulu. Nah, urutan kunjungan atau jalur yang kita dapat dari metode pencarian depth first search itu berupa jalur pertama tadi, yaitu A, B, C, D, E, F, H, J, M, dan yang terakhir P. Karena metode DFS ini langsung menyelam ke jalur terdalam di sisi kiri. Ia akan melewati jalur stasiun Angke menuju Kampung Bandan, Raja Wali, dan Kemayoran, hingga sampai ke Pasar Senen, yaitu goals kita, tanpa perlu memeriksa jalur G atau jalur K. Baik, berikut adalah program yang sudah kami rancang dan kami susun berdasarkan metode pencarian kami itu, yaitu depth first search atau DFS tadi, berdasarkan kasus kami yang dimana titik awalnya yaitu kampus ITPLN dan goals kami itu ke stasiun Pasar Senen. Baik, dapat kesimpulan bahwa metode pencarian DFS itu mengambil jalur tercepat, yaitu paling sedikit stasiun yang dilewati, berupa dari kampus ITPLN kita ke stasiun Rawabuaya, ke stasiun Pesing, ke stasiun Grogol, ke stasiun Duri, kita transit ke stasiun Angke, dari stasiun Angke kita ke stasiun Kampung Bandan, itu kita transit lagi ke stasiun Raja Wali, yaitu ke stasiun Kemayoran, dan yang terakhir kita sampai ke tujuan kita yaitu ke stasiun Pasar Senen. Baik, mungkin itu saja jawaban dari soal ujian tengah semester yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.